Di episode pertama, kita udah sama-sama belajar kalau jadi data scientist itu perlu kemampuan coding atau pemrograman yang oke. Wajar, karena data science banyak berkutat sama program komputer yang mana bahasanya bukan bahasa manusia. Jadi kita mesti kuasai bahasanya. Mirip saat kita harus menguasai bahasa Inggris ketika berbincang sama orang dari luar negeri, biar saling ngerti. Terus, bahasa pemrograman apa yang sering dipakai di data science? Kita akan kulik sama-sama di sini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mega Bagus Serlambang. Kali ini saya mau bagi-bagi ilmu tentang bahasa pemrograman yang perlu dikuasai untuk data science. Tapi sebelum itu kita mesti tahu dulu apa itu bahasa pemrograman dan kenapa dia ada. Gampangnya, komputer itu sebenarnya cuma bisa komunikasi dengan rangkaian angka 1 dan 0. Ya, dia nggak ngerti huruf bahasa kita. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, disinilah peran bahasa pemrograman. Dialah penerjemah kode biner dari komputer jadi teks huruf yang bisa kita pahami. Dan sebaliknya. Perannya mirip sama juru bahasa buat tur ke luar negeri. Bahasa pemrograman untuk data science itu banyak. Mungkin sama banyaknya kayak jumlah bahasa di bumi kita. Tapi ada dua yang paling populer di kalangan data scientist, yaitu Python dan R. Python populer karena bahasanya gampang dipelajari untuk pemula. Bahkan yang baru kenalan sama dunia pemrograman, selain itu Python juga luas banget pemakaiannya. Bisa untuk buat software, robotik, website, dan masih banyak lagi. Sementara itu R populer karena gratis, gampang diakses siapapun, dan sudah banyak dikenal dan dipakai di bidang statistik. Gimana cara kerja keduanya? Apa aja perbedaannya? Yuk langsung kita bahas. Pertama kita bakal mulai dari Python yang ramah untuk pemula. Soalnya cara kerja Python simpel sekali, terutama kalau dibandingkan sama bahasa pemrograman lainnya. Selain struktur kodenya yang lebih sederhana, Python juga populer di dunia data science karena ada banyak fungsi praktis yang bakal bantu teman-teman menganalisis berbagai jenis data. Nah, apa aja jenis data yang bisa teman-teman analisis di Python? Gampangnya ada di daftar ini. 3 jenis data pertama di Python lebih merujuk ke bentuk karakternya. Integer itu khusus untuk bilangan bulat alias tanpa koma. Float adalah angka desimal, sedangkan string untuk huruf dan tanda baca. Selanjutnya ada jenis data Boolean. Jenis data ini hanya menampilkan dua hasil yang nilainya true dan false, sehingga peruntukannya lebih buat ke tes logika. Ketiga jenis data selanjutnya mereka lebih merujuk ke rangkaian data. List untuk data berurutan yang isinya masih bisa diubah, sedangkan tuple tidak bisa diubah. Sementara itu data set akan ditampilkan tanpa urutan tertentu. Jadi tampilannya bisa pakai urutan 132, 312, dan lainnya. Yang terakhir ada jenis data dictionary. Masih merujuk ke rangkaian data tapi fungsinya untuk menunjukkan kategori dari tiap data. Misalnya nama dan jenis kelamin. Di Python juga ada struktur kontrol yang bisa bantu kita menampilkan data tertentu saja. Salah satu yang paling sering digunakan adalah ini untuk menunjukkan persyaratan. Contoh penggunaannya bisa kalian lihat sendiri di sini. Untuk mengetahui apa sebuah angka itu termasuk bilangan positif, negatif, atau bukan keduanya. Lalu ada juga for untuk pengulangan dan while untuk tujuan yang sama, tapi selama kondisi tertentu saja. Untuk for, fungsinya lebih menunjukkan daftar buah tanpa syarat, tapi untuk while, hasilnya hanya menunjukkan angka kurang dari 5, angka 6, dan seterusnya tidak akan ditampilkan. Tapi apakah kecanggihan Python sampai di sana aja? Tentu tidak. Soalnya kita juga bisa merapikan kode dengan praktis pakai fungsi dan modul. Fungsi bisa memecah kode jadi bagian yang lebih kecil, sedangkan modul bisa bagi kode ke beberapa file terpisah untuk peruntukan yang berbeda-beda. Misalnya tiap menu di sebuah aplikasi. Nah, gimana dengan fasilitas buat analisis data? Tenang, ada berbagai library Python yang bisa kalian coba. Fungsinya juga macam-macam. Ada yang bisa menghitung ala kalkulator, membersihkan data, dan bahkan bikin visualisasi data yang keren. Canggih kan? Karena kecanggihan ini, kalian bisa menggunakan Python untuk analisis berbagai data. Dari input kode mentah, bisa berubah jadi tabel yang gampang dipahami. Bahkan kalian juga bisa cari tahu rata-rata nilainya dengan fungsi perhitungan statistik.
tadi kita sudah kenalan dengan kecanggihan Python untuk analisis data. Sekarang kita akan lanjut ke satu bahasa pemrograman lagi yang tidak kalah gampang, yaitu R. Bahkan struktur kodenya tidaklah beda jauh dengan Python. Teman-teman bisa menganalisis jenis data yang sama dengan Python di R. Ada bilangan bulat, bilangan desimal, teks, dan nilai kebenaran yang mirip dengan boolean. Nah, gimana dengan struktur kontrolnya? Ternyata masih lumayan sama dengan Python, tapi penulisannya saja yang sedikit berbeda, sedangkan fungsinya tidak. Soalnya ada penanda panah kiri dan kurung kurawal. Salah satu perbedaan yang mencolok dengan Python terletak di cara penulisan fungsinya. Di R, kita bahkan bisa bikin fungsi sendiri sesuai kebutuhan untuk tugas tertentu. Tapi tanpa itu pun udah ada dua fungsi bawaan yang cukup canggih buat menghitung rata-rata seperti ini dan menggabungkan teks seperti ini. Selain itu di R ada juga package yang bisa dibilang jurus andalan para data scientist. Apa saja namanya, kalian bisa simak daftar ini. Untuk kegunaannya kita akan bahas satu persatu secara singkat. Package yang pertama sangat berguna untuk membersihkan data dengan mengurutkan, memfilter, dan bahkan mengubah jumlah baris. Jadi kalian bisa menganalisis data dengan lebih gampang. Lanjut ke package atau paket yang kedua. Paket ini bakal membantu kalian membuat visualisasi data dengan lebih rapi. Bentuknya juga macam-macam, mulai dari histogram, grafik garis, dan masih banyak lagi. Pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Terakhir ada package yang bisa bantu teman-teman merapikan tampilan baris dan kolom data. Misalnya kalau kalian mau bikin data yang memanjang ke bawah, terpisah jadi beberapa bagian, fitur ini jawabannya. Nah, kira-kira gimana kalau semua paket atau package tadi dan fungsi di R beraksi? Sehabis impor data dengan formasi SV, kalian bisa masukkan kode ini. Dan ini dia hasil outputnya sebelum dianalisis dengan statistik. Ternyata, analisis data dengan Python dan R tidak sesusah yang dikira kan? Selain untuk analisis sederhana, kedua bahasa pemrograman ini juga bisa untuk membuat berbagai program machine learning, apalagi dengan fitur tes logikanya. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan cara kerjanya, coba buat sendiri dengan set data dan tutorial dari website saya di megabagus.id di kolom deskripsi. Untuk selanjutnya, sekalian dipakai ilmu dari video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian berlatih programming sampai sukses jadi seorang data scientist. Dan terima kasih sudah menonton.